Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Herianto Saputro dan Faisal Bagas dari 19 Ilmu Komunikasi 07 Universitas Amikom Yogyakarta akan mempresentasikan demokrasi Pancasila. Oke, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah Indonesia bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila, di mana terdapat cerminan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam buku Pancasila 2012 karya Suparman, dalam bentuk negara modern, kekuasaan politik dapat dijadikan secara baik, manakala di dalam penyelenggara pemerintah menggunakan prinsip dan sistem demokrasi. Penggunaan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mutlak. Untuk itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menggunakan sistem demokrasi yang sangat tepat bagi bangsa Indonesia yang pluralisme adalah demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. 1. Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. 2. Adanya pemilu secara berkesinambungan. 3. Adanya peran-peran kelompok kepentingan. 4. Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. 5. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. 6. Ide-ide yang paling baik akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Visi pokok demokrasi Pancasila. Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contoh presiden, BPK, DPR, atau lainnya. Keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kelima, pelaksanaan pemilihan umum. Yang keenam, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketujuh, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ke-8, pelaksanaan kebebasan dan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. 9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Aspek-aspek demokrasi Pancasila. 1. Aspek material diisi substansi. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Lihat amandemen UUD 1945 dan penyelesaiannya dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Kedua, aspek formal. Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjukkan wakil-wakil dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama. Ketiga, aspek normatif. Mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. Keempat, aspek optatif. Mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. Kelima, aspek organisasi. Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila, di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Keenam, aspek kejiwaan.
menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintah. Oke, terima kasih. Itulah sedikit presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.